9:8 dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ayat ke-9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Pesan Rasul Petrus yang kedua adalah kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam kasih di akhir zaman ini. Di masa-masa sulit di mana banyak orang terjepit dan semua serba sedikit, orang akan berusaha menyelamatkan perahunya sendiri dan menahan keuangan mereka supaya mereka punya simpanan yang cukup untuk bertahan. Orang jadi egois dan mengutamakan kebutuhannya sendiri karena semua serba sulit. Orang-orang mulai lebih ngirit. Dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Di masa sulit, saya menemukan bahwa angka perceraian itu selalu naik. Pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis, di tahun itu banyak terjadi perceraian. Banyak istri-istri yang meninggalkan suaminya pergi ke luar negeri. Saat-saat ini juga di berita kita dengar bahwa angka perceraian juga naik. Tidak sedikit suami istri yang bertengkar karena uang. Kekerasan rumah tangga terjadi di mana-mana. Suami pusing karena penghasilan berkurang dan sementara istri teriak-teriak dan malah menekan karena butuh bayar kontrakan, butuh makan, butuh biaya hidup, uang sekolah anak dan sebagainya. Saya percaya hubungan itu diuji justru lewat kesulitan. Hubungan kita diuji justru di tengah-tengah masa sulit. Waktu uang banyak, semua baik, fisik sehat, cinta pasangan kita tuh belum benar-benar teruji. Tapi ketika hal-hal itu tidak ada, kemurnian cinta pasangan kita itu baru teruji. Banyak yang kehilangan pasangannya di tengah-tengah masa sulit, membuktikan bahwa ketika mereka menikah cuma mau enaknya saja. Padahal dalam janji nikah kita berkata dalam suka maupun duka, dalam susah maupun senang, dalam sakit maupun sehat. Saudara tahukah masa sulit adalah waktu yang tepat untuk menemukan yang terbaik. Saya kasih contoh, sahabat yang terbaik itu ditemukan di masa sulit. Orang-orang yang masih tetap bersama kita di masa sulit itu sahabat terbaik, yang gak cuma mau dekat sama kita hanya karena ada maunya. Pasangan yang setia itu dibuktikan justru di masa sulit. Suami istri yang tetap sehati, tetap sepakat, tetap saling menguatkan di masa-masa sulit. Ketika sakit tetap ditemani, tetap diurusin, itu justru yang terbaik. Investasi terbaik juga ditemukan di masa sulit. Sekarang ini kita tahu bahwa beberapa investasi justru kehilangan harga, turun harga. Saat-saat ini dibuktikan apa investasi terbaik. Justru di masa sulit dia tidak kehilangan nilainya. Kemudian bisnis terbaik juga ditemukan di masa sulit. Kita bisa lihat beberapa bisnis tetap bertahan karena dibutuhkan. Bahkan banyak yang kebanjiran order dan tender justru di masa-masa sulit. Staff terbaik, pegawai yang terbaik juga ditemukan di masa sulit. Ketika perusahaan sedang mengalami krisis, akan muncul perbandingan antara staff yang kurang baik dengan yang terbaik. Karena yang akan bertahan kerja, yang tidak akan kena redundancy adalah yang paling dibutuhkan, paling dipercaya, dan yang paling excellent kerjanya. Saya percaya bahwa masa sulit itu menjadi alat penguji untuk nilai dan karakter seseorang. Seperti api itu memurnikan, demikian juga masa-masa sulit itu memurnikan karakter kita dan nilai kita. Mudah menyerah nggak kita? Tetap bersyukur nggak kita? Punya iman nggak kita? Apakah di tengah-tengah masa sulit ini kita menyalahkan keadaan atau kita memperbaiki diri kita, meningkatkan nilai kita? Tetap positif nggak kita? Masa-masa sulit membuktikan semuanya.